Haleluya, puji Tuhan. Kita patut bersyukur bahwa pada saat ini kita masih bisa bersama-sama menikmati ibadah meskipun melalui siaran rekaman ini. Biarlah setiap kita mempunyai kerinduan untuk tetap berhubungan dengan Tuhan melalui setiap ibadah-ibadah kita. Sore hari ini kita akan masuk ke dalam ibadah tengah minggu. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita akan mulai ibadah sore hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, sukacita yang Kau berikan dalam kehidupan kami, untuk kami bisa menjalani sepanjang hari ini, semua oleh karena kebaikan-Mu. Sore hari ini kami rindu menikmati Engkau melalui ibadah yang ada, biarlah melalui setiap pujian dan firman yang akan kami dengar pada sore hari ini, menjadi kekuatan kami untuk kami melalui hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hari yang terindah ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Yang digoncang dan yang ditumpah dan yang tumpah keluar
akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan kepada kita pada sore hari ini. Kita belajar kembali dari hal beri dan diberi. Kita percaya apa yang dikatakan firman Tuhan pada sore hari ini. Jika kita memberi kepada orang lain, kita percaya Tuhan akan memberi kepada kita. Dan apa yang akan dapat kita lakukan, kita melihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9. 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Puji Tuhan, kita sudah ada di akhir zaman. Kita akan sungguh-sungguh di dalam kita melakukan firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kita semua, khususnya jemaat Tuhan di GBDI Philadelphia Maus ini. Tuhan masih memberikan waktu yang cukup banyak, ya, panjang, dan kita boleh bersama-sama beribadah baik hari Minggu maupun hari Rabu, hari Jumat. Itulah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mendidik kita lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita sama-sama pelajari di dalam setiap ibadah kita. Dan sore hari ini kita belajar dari hal memberi, ya, kita beri, dan Tuhan berjanji maka Dia akan memberi kepada kita. Kalau kita mau memberi, maka Tuhan juga akan memberi kepada kita. Dan Tuhan dikatakan di sini, firman Tuhan tadi kita sudah sama-sama baca, yaitu kalau kita memberi, kita beri kepada orang lain, kita itu perbuatan kita, pemberian kita kepada Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, ya, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, dan di saat-saat kita dapat memberi kepada orang lain, beri menurut ukuran kita. Ya, kalau kita mengukur pemberian kita kepada orang lain sedikit, maka kita juga akan menerima berkat sedikit. Dan tadi di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8 di situ dikatakan kita memberi tidak dipaksa, ya, tidak dengan paksaan, tetapi Tuhan memberkati, melimpahkan, mencurahkan berkatnya kepada orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit, ya, sudah pasti akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak juga pasti akan menuai banyak. Dan dikatakan di sini kita akan masing-masing memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih atau dengan paksaan, tetapi dengan sukacita. Kita melihat bagaimana ada 2 macam persembahan atau pemberian, ya, yang kita dapat baca, kita pelajari pada sore hari ini. Yang pertama kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 21. Injil Lukas pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai yang ke-4. Kita melihat di sini firman Tuhan, kita baca Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin
memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dan dari kelimpahannya, tetapi janda yang ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi menurut seluruh nafkahnya." Di Tuhan ada 2 macam persembahan dikatakan satu dibawa oleh orang kaya. Nah, sudah jelas secara manusia orang kaya pasti persembahannya lebih besar, lebih banyak daripada orang miskin. Dan Yesus memperhatikan setiap persembahan-persembahan yang dibawa kepada Tuhan, yang dipersembahkan kepada Tuhan. Di sini dikatakan persembahan orang kaya dan persembahan janda miskin. Yesus memberikan pelajaran tentang bagaimana Allah menilai pemberian atau persembahan. Persembahan seorang ditentukan bukan oleh jumlah yang ia berikan, tetapi oleh jumlah pengorbanan yang terlibat dalam persembahan itu, yang terlibat di dalam persembahan itu. Dan kita melihat orang-orang kaya membawa persembahan itu dari kelimpahan, dari kekayaannya yang besar, yang banyak. Tetapi janda miskin dikatakan dia hanya datang dengan membawa persembahannya, dikatakan di situ memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Mungkin tidak sebanding dengan orang yang kaya yang membawa persembahan yang banyak. Tetapi di sini Tuhan Yesus melihat bahwa Dia berkata kepada kita semua, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Jadi mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bawa persembahan kepada Tuhan dengan hati yang sukacita, dengan kerelaan hati kita, dengan penuh kesungguhan, dengan tulus kita bawa persembahan kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan orang janda miskin inilah yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita melihat juga satu lagi persembahan orang kaya. Tadi kita melihat sekarang di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, melihat juga persembahan dari seorang janda. Kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-10 mulai. 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-10 mulai. Di situ dikatakan, agak panjang sedikit ya, saya baca ayat 7. Ayat 10 saja kita baca dari ayat yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan
tetapi buatkan lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta beberapa waktu lamanya, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak berkurang. Sebab seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, inilah contoh bagaimana seorang janda yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dia percaya apa yang dikatakan oleh Elia, yaitu kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dia melakukan apa yang diminta oleh Elia dengan iman, maka kita melihat tepung yang segenggam itu dan minyak dalam buli-buli yang sedikit tidak habis-habisnya. Secara manusia dikatakan dia buat sekali lalu dimakan lalu habis lalu matilah mereka. Tetapi firman Tuhan yang ajaib, firman Tuhan yang sungguh luar biasa dia lakukan, maka tepung dan minyak itu tidak akan habis-habisnya. Sebab itu saudara, kita boleh belajar kembali pada sore hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, supaya kita juga dapat mengalami, dapat menerima, dapat melihat mujizat-mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Kita kembali ke Lukas pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-30 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-30 dan sampai 32. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Dalam firman Tuhan kepada kita pada sore hari ini, kita boleh belajar beri dan memberi. Nah, kalau kita rindu diberi oleh Tuhan, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, maka kita harus memberi kepada orang lain. Kalau saudara kita ada di dalam atau hari-hari yang kita masih ibadah di rumah, kita juga harus memberi. Dan kita harus pasang HP, kita berdoa, kita beribadah kepada Tuhan, kita buang pulsa. Itulah pemberian kita kepada Tuhan. Ya, jangan kita pelit ya saudara, untuk kita beri pulsa, isi HP kita, dan kita boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan perhatikan apa yang saudara korbankan kepada Tuhan, apa yang saudara berikan kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kepada kita, Tuhan akan memberkati kita dengan limpah-limpah. Dan satu ayat kita baca kembali di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 mulai. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka
meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Puji Tuhan, kita melihat satu contoh yang sangat baik di mana jemaat di Makedonia ya. Satu jemaat dikatakan dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan berbagai pencobaan, mereka masih dapat memberi kepada Tuhan dengan sukacita. Mereka dapat memberi melampaui kemampuan mereka. Dan kita percaya saat-saat seperti ini kita juga ada menghadapi kesulitan, kesukaran dalam kehidupan kita. Tetapi betapa indahnya kalau kita dapat memberi kepada orang lain, kita dapat memberkati orang lain. Saya percaya juga berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kita. Kita akhir satu ayat lagi terakhir di dalam Kisah Para Rasul 20. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Puji nama Tuhan. Saudara, inilah renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita boleh mendengar dan mari kita sama-sama belajar untuk melakukan firman Tuhan. Kalau kita mau diberi oleh Tuhan, kita mau memberi juga kepada Tuhan, memberi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Saya percaya bahwa berkat Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa di surga, segala puji bagi Engkau. Kami ada sore hari ini bukan kuat dan gagah kami, tapi karena kasih-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari pada sore hari ini. Karena bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami. Engkau memberkati kami dari hari ke hari sampai dengan sore hari ini. Berkat-Mu boleh melimpah dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk memberi juga kepada orang lain. Ajar kami juga dapat mempersembahkan apa yang harus kami persembahkan kepada-Mu Bapa. Dan kami tahu Tuhan Yesus, janji-Mu bagi kami ya dan amin. Tuhan berkata, Tuhan berjanji kalau kita atau kami semua jemaat Tuhan, orang-orang percaya pada akhir zaman, kita memberi kepada Tuhan, memberi kepada orang-orang lain, dan berkat Tuhan akan melimpah di dalam setiap kehidupan kami semua. Dan dikatakan Tuhan Yesus bahwa berkat-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami, jasmani dan rohani kami. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat Tuhan di KPDI Maus ini. Semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami boleh tetap bersyukur dalam segala keadaan kami. Dan terima kasih buat berkat-Mu pada sore hari ini. Kami akhiri ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin.